Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 268 episode 113. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 269 episode 114. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Semua orang media di alun-alun, termasuk sejumlah besar warga normal tidak bisa membantu tetapi menatap lebar pada siluet manusia yang turun dari atas. Benar, mereka tidak salah. Itu dia, pria yang berulang kali ditampilkan di televisi. Ini Luo Feng. Ribuan suara bergema. Luo Feng, ini Luo Feng. Luo Feng, Luo Feng. Seluruh plaza telah meletus. Tuhanku, Luo Feng dari 8 pahlawan. Pria yang melampaui generasinya, mengumpulkan banyak penyembah, jenius di usianya masih hidup. Pada saat ini, yang tahu berapa banyak warga yang menjadi sangat emosional. Para elit dan pemimpin berbagai negara semuanya terkejut, beberapa keluarga rakus, individu-individu yang haus kekuasaan juga dalam kegilaan. Untuk seorang prajurit yang kuat seperti Luo Feng, tidak perlu pasukan, hanya satu orang saja yang tidak terkalahkan. Saat itu, Hong dan Dewa Guntur berperingkat di atas negara-negara. Setelah kehilangan 8 pahlawan, posisi 5 negara naik sedikit. Meskipun kekuatan Atkin lebih besar, otoritasnya masih tidak seperti Hong atau Dewa Guntur, kekuatan absolut yang tak tergoyahkan. Kakak laki-laki, Luo Hua sangat emosional. Feng kecil. Luo Hong Guo dan Gong Xinlan sedang menonton siluet ketika dia muncul di layar, air mata mengalir di wajah mereka, sangat gembira. Di depan meja kantor, Su Xin sedang menonton siaran langsung dari komputernya, siluet yang hanya dia impikan, muncul di layar, dia tidak bisa tidak bersemangat, menggosok cincin baja, sangat gembira. Pada saat ini, Su Xin merasa seolah-olah telah naik ke surga. Seluruh warga dunia gempar, dan di dalam plaza kota markas besar Washington, Ketua Aliansi, Harry Atkin sangat gembira, Tuan Luo Feng. Ketika saya mengetahui tentang Anda yang masih hidup, saya sangat bersemangat, saya tidak sabar menunggu untuk membiarkan seluruh dunia mendengar berita itu. Namun sekarang setelah aku melihatmu dengan mataku sendiri, aku benar-benar emosional. Aku Atkin, benci diriku sendiri karena tidak melakukan apa-apa selama insiden monster menelan. Dan sekarang, meskipun insiden itu telah berlalu, ancaman makhluk laut masih tetap ada. Dan Hong dan Dewa Guntur tidak ada di sana, tanpa pemimpin, prajurit seluruh dunia seperti pasir yang berserakan. Sekarang Tuan Luo Feng telah kembali, ini bagus. Saya harap Tuan Luo Feng dapat memimpin kita dan terus melindungi umat manusia dari makhluk laut. Saya bersedia mengikuti Tuan Luo Feng ke dalam pertempuran, untuk memperjuangkan kemanusiaan. Atkin memandang Luo Feng dengan sungguh-sungguh, suaranya menembus mikrofon, bergema di seluruh plaza. Di setiap layar televisi, setiap layar komputer, Luo Feng memandang Atkin. Dia diam-diam tertawa dengan dingin, Atkin ini, jika dia berpikir untuk melarikan diri. Dengan Babata menelusuri satelit dan kecepatannya sendiri, tidak ada tempat baginya untuk berlari sama sekali. Dan sekarang, dia benar-benar menciptakan pemandangan seperti itu. Jelas dia ingin miliaran orang di bumi menyaksikan dan mengetahui, betapa dia menghormati dan menyembah Luo Feng. Mengatakan dia ingin mengikuti Luo Feng dan memperjuangkan kemanusiaan. Tuan Luo Feng, Atkin mengendalikan energi di sekitar, memotong suara sekeliling dari luar penghalang, wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu. Aku mengakui. Dalam keserakahanku sebelum aku melakukan kesalahan. Namun, saya memohon agar Tuan Luo Feng memberi saya kesempatan. Kristalmu ya, roh alam yang diambil Sago Nehru dari keluarga Anda. Saya akan kembalikan. Saya hanya berharap,
Anda memberi saya satu kesempatan lagi. Sekarang setelah Anda kembali, bahkan jika diberi kesempatan, saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Postur Atkin diturunkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, satu-satunya jalan keluar adalah bertarung mati-matian dalam menghadapi kematian. Dengan seluruh dunia menyaksikan, ratusan juta orang menonton. Dengan pelaporan media, gambar Luo Feng tidak dapat disangkal brilian, sempurna. Pahlawan rakyat, dan saya sangat menghormati, memujanya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu terhadap saya? Jika dia menyerangku, itu akan menghancurkan citranya yang sempurna. Menyerangku, akan meningkatkan kecurigaan banyak orang terhadapnya. Atkin, Luo Feng berbicara. Tuan Luo Feng, Atkin membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang tinggi, bahkan tatapannya terhadap Luo Feng tampaknya dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Bilah pisau menjadi seberkas cahaya, dalam jarak pendek. Itu memotong dahi Atkin, bahkan kulit hitam yang muncul, set dewa hitam langsung diiris, langsung ke otaknya, kesadaran dan rohnya dihancurkan. Bilah pisau kembali dengan cepat melalui rute yang sama melalui luka. Kecepatannya sangat cepat, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Atkin membuka matanya lebar-lebar. Seolah-olah dia tidak percaya Luo Feng akan membunuhnya dalam situasi seperti itu. Gemuruh, seluruh tubuhnya runtuh di lantai, darah menetes dari luka di dahinya. Dia terbunuh, dia meninggal, kekacauan meletus di alun-alun, seluruh dunia televisi dan siaran internet telah menangkap segalanya, warga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh terkejut. Siaran memutar rekaman dan memperlambat adegan, sebagian besar televisi memiliki batas seberapa banyak mereka dapat memperlambatnya 100 kali. Mereka hampir tidak bisa melihat bayangan pedang yang menembus kepala Atkin dan dengan cepat kembali. Tuan Luo Feng, mengapa Anda membunuh ketua Atkin? Kata para wartawan setelah dengan cepat mengkonfirmasi pembunuh itu setelah menonton video yang melambat. Tuan Luo Feng, apakah itu Tuan Luo Feng? Bagaimana ini bisa terjadi, jika bukan Tuan Luo Feng? Siapa lagi yang bisa dengan mudah membunuh ketua Atki? Plaza itu berantakan. Tuan Luo Feng, jelaskan mengapa Anda membunuhnya. Seorang reporter wanita berambut pirang tampaknya tidak percaya bahwa pahlawan yang disembahnya mampu melakukan tindakan seperti itu. Tatapan dingin Luo Feng mengamati sekelilingnya. Aura rohnya yang tak berbentuk memberi tekanan pada semua orang, membuat semua orang terdiam. Luo Feng menatap tubuh Atkin, sampah, dan pantas mati. Suara mendesing, dia terbang ke langit. Dengan cepat menghilang dari siaran. Kelompok wartawan itu tercengang, sebelum melompat ke akal mereka. Pemirsa dan teman-teman di depan televisi Anda. Tuan Luo Feng tiba-tiba membunuh ketua aliansi, Hari Atkin. Setelah itu, ia hanya berkata, dia sampah, dan ia pantas mati, tidak ada penjelasan terperinci. Mengenai hal spesifik dari situasinya. Stasiun ini akan menyelidiki dan melaporkan. Kata seorang wanita cantik berambut pirang ke arah kamera. Ya Tuhan, ini nyata. Anda tidak salah, Tuan Luo Feng baru saja membunuh Atkin. Dia hanya berkata sampah, dia pantas mati. Sementara tindakan Tuan Luo Feng keras, namun, saya, Blackjack, adalah pendukung setia Tuan Luo Feng, saya yakin. Atkin pasti telah melakukan beberapa tindakan yang sangat tercela. Detailnya masih merupakan rahasia besar, tetapi Blackjack pasti akan mengeluarkannya untuk semua orang. Sejak Luo Feng menghilang dari layar, berbagai stasiun televisi atau situs web mulai berdebat tentang rincian insiden itu. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan terbang tinggi di langit. Meneliti lautan yang tak berujung, senyum langka muncul di wajahnya. Kamu masih punya mood untuk tersenyum? Luo Feng,
Anda baru saja membunuh Atkin, yang telah menghancurkan citra sempurna Anda. Anda harus tahu, sebagai pahlawan, seorang pria yang dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi, di antara manusia di bumi, 100% dari semua diskusi di internet semuanya mendukung Anda. Mereka menyembah Anda, gambar Anda sangat sempurna. Sekarang, itu semua hilang. Sayang sekali, kata Babata. Sempurna? Saya tidak pernah sempurna. Luo Feng tersenyum acuh tak acuh. Dan aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang sempurna. Siapapun yang pantas mati, aku akan membunuhnya. Babata tidak bisa membantu tetapi berpikir, kepemilikan kembali Luo Feng ini pasti telah dipengaruhi oleh monster bertanduk emas, kebrutalan dan niat membunuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun aku menyukainya. Matahari bulan Juni yang panas terik, tidak memiliki efek atau cara mengurangi gairah pria. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, banyak warga telah berkumpul di sini. Kepala mereka semua terangkat saat mereka menunggu penampilan Luo Feng. Bahkan komunitas Mingyue semua bersemangat dan menunggu kembalinya Luo Feng. Mungkin di negara lain, ada orang yang curiga tentang pembunuhan Luo Feng terhadap Atkin. Namun, sebagai kebanggaan Tiongkok, Luo Feng tidak dapat disangkal dan jujur, hampir semua orang berdiri di sisinya. Luo Feng, seorang pemuda yang melihat melalui teropong berteriak. Segera, warga yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyumbat distrik, bahkan ke titik di mana beberapa orang berdiri di atas mobil. Mereka semua bersorak-sorai. Siluet dengan cepat terbang, mendarat di sebidang rumput di distrik Mingyue. Luo Feng melirik ke arah distrik itu, tersenyum, sebelum langsung menuju ke rumahnya. Senyum ini menyebabkan banyak manusia bersorak kegirangan. Di pintu rumahnya, ayahnya Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan, istri Susin, adik laki-laki Luo Hua, semuanya hadir. Termasuk yang sekarang sanggup berdiri anak kembar. Luo Feng berjalan selangkah demi selangkah. Mata keluarganya semua basah. Panggil ayahmu. Susin memegang kedua anak yang terlihat sangat mirip. Mereka berdua menoleh dan membuka mulut mereka. Ayah, ayah, ayah. Luo Feng sangat bersemangat dan emosional sehingga dia menangis. Sejak Luo Feng kembali pada bulan Juni, arus kekerasan di seluruh dunia tiba-tiba terhenti, keluarga serakah tidak bergerak. Guntur Dojo dan Dojo Limits kembali ke aktivitas aslinya, seluruh dunia tampaknya, untuk sesaat, sangat bersatu. Tidak ada yang berani mengganggu kedamaian itu. Ini adalah pengaruh Luo Feng. Ketika Luo Feng kembali ke rumah, ia pertama kali memberikan penghormatan kepada 5 teman baik yang mengorbankan diri mereka, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Solokov. Kemudian, dia pergi ke markas Dojo Limits, mengunjungi Hong dan Dewa Guntur yang masih koma. Setelah Luo Feng mengatur pernikahan dengan Susin, semua dalam damai, di bawah pengaruh Luo Feng kekuatan super ini, perdamaian menang di seluruh dunia. Tahun 2061 musim dingin. Bagus Ping Ping, ayo. Makan lagi seteguk. Bagus, bagus. Luo Feng membawa mangkuk kecil, akan memberi makan putranya yang lain. Hai kecil, ayo, bagus, benar, makan lagi seteguk. Jangan nakal, kakakmu sudah makan 3 suap. Anda hanya makan 1, ayo. Luo Feng menatap putranya dengan penuh kasih sayang, membujuknya, memberi makan anak-anak. Di sofa di sampingnya, Susin secara pribadi merajut sweater, tersenyum ketika dia melihat ke atas. Luo Feng, Luo Feng. Suara Babata bergema dalam kesadarannya. Luo Feng, membawa mangkuk di tangannya terkejut. Ada apa? Kapal naga hitam itu, kecuali beberapa fungsi pendamping, semuanya sudah siap. Meskipun masih tidak dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta, tetapi setidaknya dapat mencapai kecepatan sub cahaya,
100.000 km per detik. Babata berkata, di ruang penyimpanan saya sekarang, saya saat ini sedang memperbaiki sistem fungsi pembantu. Tetapi kapal naga hitam itu sendiri siap digunakan. Bukankah kamu mengatakan, logam yang dikumpulkan di bumi terlalu sedikit, tidak ada cara untuk terlibat dalam pelatihan monster bertanduk emas? Terutama Dewa Dunia, tidak ada cara untuk melatih sama sekali. Dengan kapal Gunung Naga Hitam, meskipun belum tepat mencapai kecepatan cahaya, dengan waktu 1 jam, itu bisa mencapai Mars. Kamu benar-benar bisa sarapan di pagi hari, pergi ke Mars, kembali di malam hari dan makan malam. Kata Babata. Akhir dari chapter 269 episode 114. Terima kasih.